Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? PNS? Eko Parking? Boleh tepuk tangan semuanya nanti. Ya, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, saya mau menyampaikan dulu ya. Jadi eco farming ini bukan hanya sekedar pupuk. Kepada ibu harus mengetahui bahwa eco farming itu bukan sekedar pupuk. Tapi di situ kita ada nilai edukasi, ada nilai ibadah, ada nilai dakwahnya. Sampai sekarang siapa yang bertanggung jawab, siapa yang perhatian terhadap kondisi pertanian saat ini? Dampak dari kerusakan, penggunaan pupuk anorganik dan penggunaan pestisida yang tidak bijaksana, yang menyebabkan lahan-lahan atau tanah-tanah atau bumi yang Allah ciptakan itu tatanannya dirusak. Karena memang sejarah dari revolusi hijau tahun 1950 itu berdampak saat ini. Bapak dan Ibu menyadari nggak kira-kira tahun 70 itu tidak ada yang namanya penyakit diabetes. Tapi sekarang anak baru lahir, dia sudah harus mengemban atau bukan mengemban, dia harus menderita penyakit kadar gulanya bisa di atas 500 mg per desiliter dan dipastikan umurnya tidak lama. Dari apa itu penyebabnya? Dari dampak residu pupuk kimia dan pestisida sintetis yang ada pada produk pertanian yang diproduksi oleh petani. Kira-kira berdosa nggak, Bu? Makanya di sini PTBS melalui eco farming menyatakan bahwa PTBS sebagai penggerak pertanian berkelanjutan di Indonesia. Setuju? Boleh kita dulu. Jadi intinya itu saja ya. Jadi Bapak dan Ibu di sini ada nilai dakwahnya. Bagaimana cara mengedukasi petani itu supaya lebih bijaksana lagi dalam menggunakan pupuk anorganik dan pestisida kimia sintetis. Karena sudah kita ketahui dampaknya ini menyebabkan tantangan yang Allah ciptakan, bumi yang Allah ciptakan itu menjadi rusak. Dan tidak sedikit cerita yang namanya sentra padi di daerah Jawa Tengah rusak ratusan hektar dalam semalam oleh tikus. Sebetulnya bukan salah tikusnya, karena musuh alam ini sudah dirubah oleh manusia. Musuh alam itu siapa? Ularnya dimakanin oleh manusia, dijual di Jakarta. Karena orang Jakarta bayar ular. Nah, makanya disinilah kita bagaimana caranya mengedukasi seluruh petani dan sekaligus memberikan solusi dalam penentuan komoditas. Siapa yang tidak sedih tanaman tomat dirawat, biayanya mahal nggak, petani? Mahal. Ketika panen dikasih harga 500, hukum pasar, supply and demand. Jadi karena memang banyak produk berupa produk tomat tadi, kemudian konsumsinya sedikit, maka disitulah terjadi yang namanya oversupply dan harga jatuh. Harga cuma 500 kebayang. Bawang merah, bawang Brebes kalau sudah harga di bawah 10.000 itu pada dibuang. Nah, dari sini kita bukan hanya jago nanam dengan eco farming, tapi bagaimana caranya kita mengedukasi petani. Contoh, kalau kita main di komoditas gambler, jadi di pertanian itu ada gambler. Di sini ada petani cabai nggak? Bapak pernah nanam apa, Pak? Mana petani? Petani apa, Pak? Padi. Ya, belakang. Sama. Cabai juga. Cabai. Pernah ngalamin harga tinggi, Pak? Sering. Pernah ngalamin harga rendah? Paling sering. Nah, itulah derita pertanian Indonesia. Karena di dalam bab hal ini, bab dalam pemasaran itu pemerintah sudah ada campur tangan. Makanya hukum pasar berlaku. Nah, selanjutnya, jika Bapak Ibu ingin bertani atau sebagai bisa mengedukasi petani, coba dipilih komoditas yang memang tingkat
kerugian itu diminimalisir. Karena yang tadi produktivitas gambler tadi sudah saya amin Pak. Contoh misalkan, padi komunitas gambler bukan? Tahu gambler nggak? Kita nanam, biaya produksi kita keluarkan, setelah panen harga jatuh, itulah gambler, judi. Di dalam Islam itu tidak boleh, itu termasuk goror. Kecuali kalau kita punya solusinya. Permasalahan pertanian Indonesia ada 3. Pertama, ilmu pengetahuan, yang kedua modal, yang ketiga pemasaran. Jadi on farm dan off farm itu harus kita kuasai supaya tidak masuk ke ranah gambler. Bapak kalau harga cabai murah sedih nggak Pak? Udah bisa-bisa Pak ya? Itulah konten pertanian Indonesia. Makanya kita, kalau Bapak Ibu punya lahan 1 hektar, cari tanaman yang komunitas tidak gambler. Apa? Durian Nusantara Pak. Bagaimana cara kita menata lahan 1 hektar di sektor pertanian Purwakarta? Kita tanam durian Nusantara. Itu panennya setelah minyak tahun ke-7 itu miliaran juga. Karena durian Nusantara ini bijinya kecil, dagingnya besar, kemudian harganya 1 kepala itu ada yang 700.000. Makanya bagaimana caranya kita cerdas dalam bertani dan cerdas dalam memberikan solusi pertanian serta melakukan dengan eco farming. Setuju?